Halo teman-teman, jumpa lagi di Dominar Update. Pada kesempatan kali ini kita akan menginstal sebuah program untuk menjalankan program Windows di Linux. Jadi nama programnya adalah Wine. Wine ini mirip dengan emulator. Dia fungsinya menjalankan program yang extensionnya .exe, bisa diinstal atau bisa dijalankan di Linux. Langsung saja caranya saya sudah tulis di website saya. Saya menggunakan Ubuntu 20.04 64 bit. Oke, ini dia caranya menggunakan program Wine. Oke, ini dia. Kalau Anda mau langsung ke website Wine-nya, bisa dicari aja Wine Haki ya, ini dia. Jadi Wine itu udah mirip sebuah program emulator. Nggak sekedar emulator sih, tapi dia bisa menjalankan Windows program untuk jenis-jenis operating system seperti Linux, BSD, sama Mac ya, Mac OS. Oke, langsung saja cara installnya adalah sebagai berikut. Karena saya menggunakan Ubuntu versi 64, kita perlu menambahkan arsitektur 32 bitnya dengan cara ini. Jalankan komen ini. Tapi biasanya sih udah ada ya, udah bisa. Kita paste aja, masukkan password root. Oke, ini berarti udah. Kemudian download dulu source code-nya ya, source code untuk Wine-nya. Kita copy, kemudian paste. Ini menggunakan wget itu ya, program untuk mendownload. Oke, ini statusnya oke, udah berhasil. Yang berikutnya adalah kita menambahkan repository untuk Ubuntu versi 20.04. Di sini ada catatannya, untuk yang 20.04 itu adalah code-nya adalah vokal fossa sebenarnya, tapi disebutnya vokal. Untuk yang 19.10 itu Ion. Untuk yang 18.04 ada Bionic. Untuk yang 16.04 adalah Xenial. Saya menggunakan 20.04, jadi ini dia. Caranya seperti ini, kita menambahkan repository. Kita lihat ya, repository itu bisa kita tambahkan juga melalui software and update di sini. Nanti munculnya di sini. Ini kan kita belum ada ya, belum ada untuk repository dari Wine-nya. Oke, nanti apa yang terjadi di sini kita lihat ya. Kita tinggal copy, paste, enter. Ini membutuhkan koneksi internet karena kita download. Installnya juga download juga. Oke, tunggu sampai selesai. Oke, ini kan belum ada ya. Kita close dulu. Nanti dia akan muncul di sini. Ini dia. Ini yang tadi udah kita tambahkan. https://dl-winehaki.org Ubuntu vokal. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita update repositorinya. Gunakan perintah sudo apt update. Dia ngecek repositorinya ada yang mati atau enggak. Ini semuanya oke. Kemudian kita install Wine-nya. Wine itu sendiri ada yang versi stabil, ada development juga. Kita pakainya yang stabil aja ya. Ngapain nyari yang development? Kita jalankan. Ini dia. Ini paketnya lumayan banyak, nggak tahu nih cepet atau enggak. Ini tergantung koneksi internet ya downloadnya. Oke, tunggu sampai selesai. Dengan menggunakan Wine ini banyak sekali aplikasi Windows yang bisa jalan di sini. Kita bisa lihat operating system, program apa aja yang jalan di sini. Ini ada di application database. Nih. Ada game-game ya, game juga banyak yang bisa. Ini ada Adobe Flash, .NET Framework juga jalan. Ini banyak sekali. Final Fantasy game juga banyak yang pada jalan. Photoshop jalan bisa. The Sim juga bisa. Ini tergantung komputer Anda ya speknya. Tapi dengan menggunakan Wine ini kita bisa menjalankan program-program Windows di Linux. Jadi
tidak perlu khawatir. Misalnya kita butuh nih, misalnya Winbox, menggunakan command line pun sebenarnya bisa ya, tapi kan kalau orang terbiasa menggunakan Winbox, kalau udah pakai Linux kan repot juga, masa harus pakai web-based juga ya, walaupun sebenarnya sama, tapi orang lebih senang menggunakan Winbox biasanya. Nanti kita coba install juga, nggak masalah. Oke, ini tunggu sampai selesai. Oke, proses instalasi Wine-nya sudah selesai. Ini dia. Kita bisa melakukan konfigurasi Wine-nya menggunakan perintah wine cfg. Oke, ini dia. Pada saat pertama kali buka Wine, dia memerlukan Wine Mono Package. Kita tinggal install aja. Dia akan download dulu. Ini biasanya berfungsi untuk kayak semacam paket buat installer gitu. Kalau nggak ada Wine mono installernya, biasanya nggak bisa install paket apa ya, misalnya ada file exe installer, dia nggak bisa jalan, dia harus download Wine mono installer. Oh, banyak sekali yang perlu diinstal ya. Oke, install aja. Ada Gecko juga, Gecko betapa tadi saya lihat. Pokoknya jalankan dulu ya seperti ini sampai Wine-nya bisa running. Oke, ini dia udah berhasil ya, Wine-nya udah muncul. Windows versionnya bisa diganti ini menggunakan Windows 7 atau Windows berapa. Kita pakai Windows 7 aja nggak masalah. Oke, ini library grafik. Ini kalau Anda perlu game apa segala macam bisa diedit-edit di sini. Kita oke aja. Misalnya kita menjalankan Winbox, coba bisa nggak ya? Coba Winbox. Ini Winbox 3. Udah saya download. Soft folder ini dihapus saja. Nah, di sini ada menu kayak gini ya. Open with other application. Lo bisa menggunakan ini sih, cuman biar otomatis kita pakainya ini, dicentang Wine-nya, terus dicentang use as default for this kind of file. Setiap kali kita buka nanti otomatis menggunakan Wine. Nah, ini dia udah bisa. Ini versinya kok kayak gini ya, coba lihat. Oh iya, bener bisa. Kita coba connect. Oke, ini Winbox-nya udah yang lama ya. Kita download yang terbaru deh, Winbox terbaru. Winbox. Winbox Micro. Ini kita ambil yang terbaru aja. Tadi kayaknya. Oke, ini dia Winbox yang 32 deh. Ini dia selain folder. Coba kalau kita taruh di desktop ya, kita letakkan di desktop. Ini dia connect. Ada secure connection ya. Kita lihat di sini legacy mode. Coba. Yes, berhasil ya. Ini Winbox berjalan di Linux. Ini file Winbox-nya kebetulan bukan installer. Lalu bagaimana kalau file yang installer? Kita coba Notepad++.
Kita download Notepad++ yang terbaru, yang 32 bit. Nanti Anda bisa explore yang 32 bit. Coba kita jalankan. Tadi kan udah disetting biar yang .exe itu otomatis kebuka pakainya Wine. Ini dia, sama persis, installernya juga jalan. Ini kita bisa buat desktop shortcutnya. Nah, ini dia Notepad++ nya jalan ya. Ini kan program Windows tapi bisa jalan di Linux. Oke, itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Jika berkenan, like video ini dan juga subscribe channelnya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.